Selamat siang. Pada pertemuan ini kita akan memahami tentang pengetahuan atau knowledge. Sebagai gambaran, silakan Anda melihat, mengamati, dan menebak. Kedua foto ini menggambarkan tentang apa? Daerah mana atau kota mana atau area mana? Anda bisa melihat berdasarkan gambar-gambar yang ada di dalam foto tersebut. Anda melihat berbagai benda, berbagai aktivitas, dan mungkin tanda-tanda lain yang memberikan informasi kepada Anda mengenai di mana foto ini dibuat. Pengetahuan atau informasi tersebut dinamakan pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang memampukan kita mengenal benda-benda, peristiwa-peristiwa, serta membuat kesimpulan mengenai sifat-sifatnya. Pengetahuan ini ada dalam bentuk konsep. Konsep dirumuskan dalam banyak cara. Misalnya, representasi mental dari sebuah kelompok atau individu, Smith 1989, dan makna dari benda, peristiwa, dan gagasan abstrak, Kiefer Pulvermatter 2012. Konsep akan terorganisasikan ke dalam kategori. Sebuah kategori mengenai sesuatu, misalnya kucing, membuat kita tahu banyak mengenai sifat sesuatu itu atau kucing itu. Ada di gambar 9.1. Kategori disebut sebagai petunjuk ke pengetahuan menurut Yamauchi and Markman 2000. Sebagai contoh kita lihat pengetahuan mengenai kucing. Kucing bisa dipahami adalah menangkap tikus, sulit dilatih, punya kumis, suka tidur lebih aktif di malam hari, mengeong dan mendengkur, licik seperti singa dan macan, suka menggesekkan badan ke orang atau benda, suka minum susu. Ini adalah sebuah kategori yang memberi informasi tentang sifat kategori itu. Kita akan pahami masing-masing pendekatan. Pendekatan berdasar definisi. Mengkategorikan suatu benda dalam kategori tertentu berdasarkan definisinya. Pendekatan bisa berhasil untuk objek geometrik, misal segitiga sama sisi sama kaki siku-siku. Tidak begitu berhasil untuk objek-objek alami seperti burung, pohon, tanaman, berbagai objek buatan manusia. Kemiripan atau family resemblance. Wittgenstein menjelaskan bahwa family resemblance mengatasi persoalan mengenai sulitnya memahami dengan pendekatan definisi. Gagasannya adalah berbagai objek dalam satu kategori memiliki kemiripan dalam berbagai hal, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam satu kategori. Gagasan ini mengarahkan peneliti psikologi untuk memperkirakan bahwa kategorisasi dilakukan berdasarkan pada seberapa kemiripan suatu objek dengan beberapa representasi baku dari suatu kategori. Gambar 9.2a dan 9.2c meskipun bentuk berbeda tapi mempunyai kesamaan, yaitu tempat untuk duduk, tempat untuk menyangga bokong. Kemiripan atau family resemblance. Gagasan mengenai kemiripan menghasilkan pandangan bahwa kategorisasi didasarkan pada seberapa mirip sebuah benda dibandingkan dengan representasi baku kategori tersebut. Pendekatan yang membandingkan dengan sesuatu yang baku atau standar disebut sebagai pendekatan prototip. Pendekatan prototip. Menurut pendekatan prototip, keanggotaan dalam sebuah kategori ditentukan dengan membandingkan benda tersebut dengan satu prototip yang mewakili kategori. Suatu prototip adalah anggota khas atau tipikal dari kategori. Elina Ross menyebutkan prototip tipikal didasarkan pada gambaran rata-rata dari anggota sebuah kategori yang kita alami pada umumnya. Misalnya, kategori burung adalah berdasar burung yang sering dilihat seperti pipit, burung gereja, namun tidak mesti harus persis sama dengan burung-burung tersebut. Burung lain seperti pinguin atau burung hantu juga jenis burung. Gambar 9.3 menunjukkan adanya 3 burung yang nyata, yaitu pipit, robin, dan blue jay, serta sebuah prototip burung yang merupakan gambaran rata-rata kategori burung. Pendekatan prototip. Sesuatu dapat dikenali sebagai anggota dari suatu kategori karena karakteristiknya.
Adanya variasi menyebabkan anggota kategori dapat dibedakan berdasarkan tingkat prototipikalitasnya, yaitu tinggi atau rendah. Merpati memiliki tingkat prototipikalitas tinggi atau mirip dengan prototipnya, sehingga merpati memiliki resemblance tinggi, ya karena mirip dengan anggota-anggota lain dalam kategori. Penguin memiliki prototipikalitas rendah atau tidak mirip dengan prototip. Family resemblance-nya rendah, tidak mirip dengan anggota-anggota lain dalam kategori. Ini adalah hasil eksperimen dari Ross pada tahun 1975. A. Kategori burung. Di sini ada angka 1 sampai dengan 7. B. Kategori mebel. Terdapat angka 1 sampai dengan 7 dari kursi sofa hingga pesawat telepon. Hasil eksperimen Ross di mana partisipan menilai objek dengan skala 1, contoh yang bagus untuk suatu kategori, atau 7 contoh yang buruk. Pada kategori burung, responden memberikan angka 1,18 pada burung gereja, memberikan skor 2,96 untuk burung hantu, 4,53 untuk penguin, dan kelelawar pada angka 6,15. Di sini kelelawar adalah merupakan contoh yang buruk untuk kategori burung. Pada kategori mebel, kursi sofa adalah memberikan contoh kategori bagus, sedangkan kloset Cina diberikan skor 2,59, cermin kaca diberikan skor 4,39, dan pesawat telepon diberikan skor 6,68. Pesawat telepon adalah menjadi contoh yang buruk untuk kategori mebel. Prototipikalitas. Ross dan Mervis mengatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara prototipikalitas dan kemiripan atau family resemblance. Edward Smith menggunakan teknik verifikasi kalimat atau sentence verification technique. Penelitiannya adalah kepada subjek disajikan pernyataan serta diminta menjawab ya jika dinilai benar dan menjawab bukan jika dinilai salah. Misal dua pernyataan, sebuah apel itu buah-buahan, sebuah delima itu buah-buahan. Dengan teknik verifikasi kalimat, mereka menemukan bahwa partisipan merespon lebih cepat pada objek yang memiliki prototipikalitas tinggi daripada yang prototipikalitasnya rendah. Gejala ini disebut sebagai efek tipikalitas. Gambar 95 menunjukkan hasil eksperimen dari Smith dengan teknik verifikasi kalimat. Kita lihat, waktu reaksi lebih cepat untuk objek yang dinilai prototipikalitasnya tinggi. Pada gambar ini, apel memberikan contoh yang tinggi dengan waktu reaksi yang pendek. Sedangkan P. magramet memiliki contoh yang rendah dan waktu reaksi yang tinggi. Efek tipikal. Objek prototipikal akan cenderung disebut lebih dulu. Misalnya, jika orang diminta menyebut anggota sebuah kategori burung, maka orang akan menyebut yang paling tipikal dulu, misalnya pipit, dibanding dengan yang kurang tipikal, misalnya penguin. Objek prototipikal lebih dipengaruhi oleh priming. Priming terjadi ketika penyajian suatu stimulus memfasilitasi respon pada stimulus yang mengikuti dalam waktu yang singkat. Gambar 96 menunjukkan prosedur eksperimen priming dari Ross. Ketika mendengar kata hijau, kondisi ketika warna pengetesan yang di sebelah kanan cocok, yaitu A, prototipe hijau, seseorang cocok dengan hijau yang bagus, yang lebih jelas, yang lebih tua. Namun pada B kurang cocok karena warnanya lebih hijau muda. Dan tidak cocok dengan C karena warnanya berbeda. Kita lihat waktu reaksinya, yaitu untuk yang cocok memberikan
atau membutuhkan waktu reaksi 610 mili-detik. Sedangkan gambar yang kurang cocok menunjukkan waktu 780 mili-detik. Gambar 9.7 menunjukkan bagaimana Ross menjelaskan penemuan bahwa priming menghasilkan penilaian lebih cepat mengenai kesamaan dengan warna prototipikal dibandingkan warna non-prototipikal. Gambar B menunjukkan warna yang lebih cocok dibandingkan gambar C. Beberapa efek prototipikalitas. Efek family resemblance yang digambarkan sebagai berbagai objek memiliki kemiripan dengan berbagai cara. Hasil eksperimentalnya adalah rating lebih tinggi pada objek prototipikal ketika menentukan kesesuaian dengan kategori. Typicality. Orang akan merespon dengan cepat pada anggota suatu kategori yang khas atau tipikal dari kategori. Hasil eksperimennya adalah respon lebih cepat pada pernyataan seperti adalah burung dengan objek yang prototipikalitas tinggi, misalnya pipit, daripada yang rendah, misalnya kasuari. Penelitian Smith tahun 1974. Naming. Orang cenderung menyebut objek tertentu dibanding yang lain ketika diminta untuk menyebutkan objek dalam suatu kategori. Objek yang tinggi prototipikalitas akan disebut lebih dulu sebagai contoh suatu kategori. Penelitian dari Mervis dan kawan-kawan 1976. Priming. Penyajian suatu stimulus mempengaruhi respon pada stimulus yang mengikuti. Hasil eksperimennya lebih cepat pada penentuan warna sama berbeda untuk objek yang tinggi prototipikalitasnya. Penelitian Ross 1975. Pendekatan berdasar contoh. Sama dengan pendekatan prototip, maka pendekatan eksemplar menilai benda berdasarkan kemiripan dengan benda lain. Namun, jika standar pendekatan prototip adalah sebuah gambaran rata-rata dari anggota sebuah kategori, maka standar pendekatan eksemplar melibatkan banyak contoh. Setiap contoh disebut sebuah eksemplar. Sebuah eksemplar adalah anggota aktual dari kategori yang telah dialami atau ditemui seseorang di masa lalu. Misalnya, kalau seseorang sudah pernah melihat burung pipit, burung gereja perkutut di masa lalu, maka setiap burung itu menjadi sebuah eksemplar kategori burung. Selanjutnya, pendekatan berdasar contoh atau eksemplar dapat menerangkan pendekatan berdasar prototip. Efek tipikalitas yang menunjukkan bahwa anggota yang tipikal pipit dari satu kategori burung direaksi lebih cepat dibandingkan anggota yang kurang tipikal, misalnya penguin, dari kategori burung. Sebab pipit mempunyai kesamaan dengan banyak contoh atau eksemplar anggota burung yang lain. Kutilang, perkutut, burung gereja. Sementara penguin hanya memiliki kesamaan dengan sedikit contoh atau eksemplar dengan anggota burung lain. Mana yang lebih tepat? Pendekatan prototip atau eksemplar? Pendekatan mana yang lebih tepat menggambarkan bagaimana orang melakukan pengkategorisasian? Pendekatan eksemplar perlu tahu mengenai adanya contoh atipikal dari sebuah kategori. Misalnya ciri burung adalah bisa terbang, namun tidak semua burung bisa terbang. Misalnya penguin, kasuari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang kemungkinan memakai kedua pendekatan, yaitu prototip dan eksemplar, di dalam melakukan pengkategorisasian. Pada awal proses pengkategorisasian, orang akan memakai pendekatan prototip, serta pada proses kemudian, ketika orang mengenal ada contoh atipikal, orang akan memakai pendekatan eksemplar. Teori Ross mengenai level dasar dari kategori. Kita lihat gambar 9.8. Terdapat level kategori
gambar A yaitu mebel, kategori gambar B yaitu kendaraan. Ross memberikan bukti bahwa level dasar adalah bersifat istimewa secara psikologis. Kita lihat di situ ada level global, level dasar, dan level spesifik pada masing-masing kategori mebel dan kendaraan. Pada level global disebut saja sebagai furniture. Di bawahnya ada level dasar yaitu ada chair, table, and bed. Sedangkan pada level spesifik pada chair, kitchen dan dining room pada table, dan single and double pada bed. Pada kategori kendaraan, pada level global terhadap vehicle. Pada level dasar terhadap car, truck, and bicycle. Pada level spesifik terdapat Ford, Chevy, pickup, van, road, and trail. Percobaan 1. Sebutkan dan tuliskan beberapa ciri benda. Untuk benda-benda berikut, sebutkan dan tuliskan beberapa ciri yang umum terdapat pada kesemua benda-benda tadi, yaitu mebel, meja, dan meja makan. Tuliskan beberapa ciri yang ada pada 3 benda tersebut. Hasilnya adalah gambar 9.9, level kategori, contoh setiap level dan rata jumlah feature umum yang ditulis oleh partisipan dalam eksperimen Ross pada tahun 1976. Kita lihat di sini pada level global, contohnya mebel, jumlah feature umum 3, di situ kehilangan banyak informasi. Pada level dasar, contohnya meja, jumlah fitur umum yang disebutkan 9. Pada level spesifik diberikan contoh meja makan, jumlah fitur umum diberi skor 10.3, mendapat hanya sedikit tambahan informasi. Percobaan 2, menamai benda. Lihatlah gambar berikut dan dengan cepat ucapkan atau tuliskan sebuah kata yang mengidentifikasikan setiap gambar. Kita lihat di sini ada gambar gitar, ikan, dan celana. Ross dan kawan-kawan tahun 1976 menemukan bahwa orang cenderung memilih nama level dasar ketika melihat gambar gitar. Mereka mengatakan gitar pada level dasar dan bukan alat musik pada level global, mengatakan ikan pada level dasar dan bukan hewan pada level global, atau ikan forel pada level spesifik ketika melihat gambar ikan, dan mengatakan celana pada level dasar dan bukan pakaian pada level global, atau jeans pada level spesifik ketika orang melihat gambar celana jeans. Pengetahuan mempengaruhi pengkategorisasian. Hasil penelitian eksperimen Tanaka dan Taylor tahun 1991 ditemukan bahwa orang yang memiliki keahlian akan menggunakan lebih banyak kategori spesifik, sedangkan orang awam lebih banyak menggunakan kategori dasar untuk menamai burung. Grafik menunjukkan perbandingan antara persentase respon pada orang yang memiliki pengetahuan dengan yang tidak memiliki pengetahuan atau orang awam. Kita lihat untuk jawaban yang diberikan oleh orang yang berpengetahuan atau ahli akan memberikan jawaban pada level yang berbeda dibanding dengan orang awam. Pada gambar tersebut menunjukkan pada orang ahli akan memberikan respon yang lebih banyak pada level spesifik dan memberikan respon lebih sedikit pada level dasar. Sedangkan pada orang awam yang digambarkan dengan warna orange akan memberikan respon lebih banyak pada level dasar dan akan memberikan respon lebih sedikit pada level spesifik.
Menggambarkan hubungan kategori-kategori jaringan semantik. Bagaimana kategori atau konsep itu diorganisasikan dalam pikiran kita? Salah satu pendekatan menyatakan bahwa konsep-konsep diatur dalam jaringan. Pendapat ini disebut pendekatan jaringan semantik atau semantic network approach. Pendekatan jaringan semantik dipelopori oleh Collins dan Quillian tahun 1969 yang mengemukakan model hierarkis atau Collins and Quillian's hierarchical model. Gambar 9.12 menggambarkan hubungan kategori-kategori atau jaringan semantik dari model hierarkis Collins and Quillian. Gambar ini menjelaskan jaringan semantik Collins and Quillian. Konsep spesifik dinyatakan dengan warna. Sifat konsep dinyatakan dalam not setiap konsep. Sifat tambahan dari sebuah konsep ditentukan dengan bergerak ke atas dalam jaringan. Segaris yang berhubungan dengan konsep itu. Misalnya, bergerak dari kenari ke burung, menyatakan bahwa kenari punya bulu dan sayap serta bisa terbang. Garis putus-putus menunjukkan jarak dalam jaringan dari kenari ke burung dan dari burung ke hewan. Model hierarkis Collins dan Quillian terdiri dari node yang dihubungkan oleh garis. Setiap node menunjukkan sebuah kategori atau konsep. Konsep-konsep diletakkan dalam sebuah jaringan, sehingga konsep yang terkait akan berhubungan. Setiap konsep akan memiliki sejumlah sifat atau properti. Gambar 9.12 menunjukkan bahwa ada asosiasi dalam pikiran antara kenari dengan burung, serta antara burung dengan hewan. Hal ini bersifat model hierarkis sebab terdiri level-level yang diatur sehingga konsep seperti kenari dan salmon ada di paling bawah dan konsep lebih umum ada di level lebih atas. Penyimpanan sifat atau properti yang di-share hanya sekali saja di level lebih atas merupakan prinsip ekonomi kognitif. Misalnya, kenari bisa bernyanyi berwarna kuning adalah burung, punya bulu, bisa terbang, punya sayap, dan burung adalah hewan, punya kulit, bisa bergerak. Lihat gambar 9.13. Sifat properti lain dari teori Collins and Quillian adalah bahwa aktivitas akan menyebar sepanjang ke setiap jaringan yang berhubungan dengan node yang aktif. Ini adalah prinsip penyebaran aktivasi. Misalnya, bergerak dari jaringan pipit ke burung akan mengaktifkan node burung dan jaringan yang digunakan dari pipit ke burung. Namun aktivasi ini juga akan menyebar ke node lain dalam jaringan seperti ditunjukkan dalam garis putus-putus. Lihat gambar 9.14. Gambar 9.13. Hasil eksperimen Collins dan Quillian yang menunjukkan waktu reaksi untuk pernyataan yang melewati jarak berbeda dalam jaringan. Jarak lebih panjang membutuhkan waktu reaksi yang lebih lama juga. Gambar 9.14. Kita lihat aktivasi dapat menyebar di dalam sebuah jaringan ketika seseorang mencari dari pipit ke burung. Garis panah biru. Garis putus-putus menunjukkan aktivasi menyebar dari node burung yang aktif. Konsep yang dibundari yang ikut diaktifkan juga akan lebih mudah diingat akibat penyebaran aktivasi. Kita lihat di sini ada hewan, kemudian burung, pipit. Pipit ke burung menunjukkan bagaimana seseorang akan mencari hubungan. Selanjutnya terdapat garis putus-putus menunjukkan adanya aktivasi yang menyebar dari node burung yang aktif. Di sini gambar elip menunjukkan
adanya konsep yang ikut diaktifkan selain pipit, yaitu ada kenari dan kasuari. Menyebutkan kenari dan kasuari lebih mudah diingat akibat adanya penyebaran aktivasi. Terilhami oleh Collins dan Quillians bahwa penyebaran aktivasi dapat mengaktifkan node lain dalam jaringan atau priming. Meyer dan Swanevold tahun 1971 menggunakan metode tugas keputusan leksikal. Dalam tugas keputusan leksikal, subjek membaca stimulus yang disajikan secara berpasangan. Tugas subjek adalah secepat mungkin menentukan apakah stimulus yang dibaca tadi merupakan kata atau bukan kata. Jawaban adalah ya jika kedua stimulus itu merupakan kata semua. Sedangkan jawabannya adalah tidak jika salah satu atau keduanya bukan kata. Misalnya, pasangan 1, fun, clerk, pasangan 2, blimp, dress, pasangan 3, child, money, dan pasangan 4, bread, wheat. Variabel kunci eksperimen ini adalah asosiasi antara kedua pasangan kata. Pasangan 3 atau child, money, asosiasi keduanya jauh, sedangkan pasangan 4, bread, wheat, asosiasinya lebih dekat. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kalau asosiasi kedua kata adalah dekat, menggunakan waktu reaksi akan lebih cepat. Lihat gambar 9.15. Hal ini disebabkan karena mengingat sebuah kata akan menyebarkan aktivasi pada lokasi yang terdekat dalam jaringan. Kita lihat pada gambar 9.15. Kita lihat gambar 9.15. Hasil eksperimen Meyer and Swanevold, partisipan merespon lebih cepat untuk kata yang lebih berasosiasi. Kita lihat kata yang berasosiasi berwarna orange dan kata yang tidak berasosiasi berwarna biru. Kata yang berasosiasi memakan waktu reaksi 850, sedangkan kata yang tidak berasosiasi menggunakan waktu reaksi sekitar 940 atau 930, lebih tinggi daripada kata yang berasosiasi yaitu 850-an. Kritik terhadap model hierarkis Collins and Quillian tidak dapat menjelaskan efek tipikalitas. Misal bahwa ketika kenari adalah burung, lebih cepat daripada kasuari adalah burung. Sebab menurut model itu seharusnya waktunya sama, karena baik kenari maupun kasuari berjarak satu not dari burung. Prinsip ekonomi kognitif juga dipertanyakan sebab orang menyimpan sifat khusus sebuah konsep. Misalnya, punya sayap pada kenari, tepat di not konsep itu, bukan selalu di not burung. Hasil eksperimen Rips dan kawan-kawan tahun 1973 dengan tugas keputusan leksikal menyimpulkan hal yang bertentangan dengan prediksi Collins and Quillian. Merepresentasikan konsep dalam jaringan, pendekatan koneksionisme. Dikembangkan oleh McClellan dan Rumelhart tahun 1986 dalam bukunya Parallel Distributed Processing, Exploration in the Microstructure of Cognition. Model koneksionisme populer karena 1. Berdasar bagaimana informasi direpresentasikan di otak. 2. Dapat menjelaskan sejumlah hasil penelitian seperti bagaimana konsep dipelajari serta bagaimana kerusakan otak dapat mengganggu pengetahuan orang tentang konsep. Koneksionisme merupakan pendekatan yang menciptakan model komputer untuk merepresentasikan proses kognitif. Model koneksionisme disebut model pemrosesan terdistribusi secara paralel atau Parallel Distributed Processing Model (PDP), sebab konsep-konsep direpresentasikan oleh aktivitas yang terdistribusi menyeluruh di sebuah jaringan.
Gambar 9.17 menggambarkan contoh sederhana jaringan koneksionis. Gambar lingkaran menunjukkan unit. Unit ini diilhami oleh neuron di otak. Konsep dan sifatnya atau propertinya direpresentasikan di jaringan oleh pola aktivitas di unit itu. Gambar garis adalah koneksi yang mengirim informasi di antara unit, mirip dengan akson di otak. Seperti neuron, beberapa unit dapat diaktifkan oleh stimulus lingkungan. Beberapa unit dapat diaktifkan oleh sinyal dari unit lain. Unit yang diaktifkan oleh stimulus lingkungan atau stimulus yang disajikan eksperimenter merupakan unit masukan atau input unit. Dalam ilustrasi jaringan sederhana ini, unit input mengirim sinyal ke unit tersembunyi atau hidden unit, yang kemudian sinyalnya akan diteruskan dikirim ke unit keluaran atau output unit. Bobot koneksi menentukan bagaimana sinyal yang dikirim dari satu unit meningkatkan atau menurunkan aktivitas unit lain penerima sinyal tadi. Gambar 9.17 menggambarkan contoh sederhana jaringan koneksionis. Gambar lingkaran menunjukkan unit. Kita lihat gambar 9.17. Sebuah jaringan pemrosesan terdistribusi paralel menunjukkan unit masukan, unit tersembunyi, dan unit keluaran. Stimulus yang datang dinyatakan oleh anak panah, mengaktifkan unit masukan, dan sinyal berjalan melewati jaringan, mengaktifkan unit tersembunyi, serta unit keluaran. Aktivitas unit dinyatakan oleh gelap terangnya. Warna lebih gelap menunjukkan semakin aktif. Bobot koneksi belum digambar dalam gambar ini. Bagaimana konsep direpresentasikan di dalam jaringan koneksionis? Gambar 9.18, jaringan koneksionis, aktivasi sebuah unit item, kenari, dan sebuah unit hubungan, dapat atau can, menyebabkan aktivitas berjalan melalui jaringan itu yang akhirnya menghasilkan aktivasi sifat unit seperti tumbuh atau grow, bergerak, move, terbang, fly, dan bernyanyi, sing, yang berasosiasi dengan kenari, dapat, canary, can. Gelap terangnya lingkaran menunjukkan aktivitas unit. Semakin gelap berarti semakin aktif. Di gambar memang hanya beberapa unit dan koneksi yang bisa diaktifkan, namun dalam kenyataannya dapat lebih banyak lagi. Model Collins dan Cullinan dengan McClelland dan Rogers menjelaskan konsep khusus seperti kenari dan salmon. Bedanya model Collins dan Cullinan digambarkan oleh garis biru. Kita lihat gambar 9.12. Sedangkan pada model McClelland dan Rogers direpresentasikan di paling kiri sebagai item konsep. Lihat gambar 9.18. Sifat konsep dinyatakan dengan adalah sebuah. Contoh, seekor kenari adalah burung. Adalah. Contoh, seekor kenari adalah berwarna kuning. Dapat. Contoh, seekor kenari dapat terbang. Mempunyai. Contoh, seekor kenari mempunyai sayap. Menurut model Collins dan Cullinan, sifat terletak di node jaringan. Menurut model McClelland dan Rogers, sifat dinyatakan oleh aktivitas di unit atribut di paling kanan, serta oleh pola aktivitas dalam representasi dan unit tersembunyi yang terletak di tengah jaringan. Supaya jaringan dapat berfungsi secara benar, maka bobot koneksi harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga mengaktifkan konsep kenari dan dapat. Hanya akan mengaktifkan sifat bergerak, terbang, dan bernyanyi. Proses belajar selanjutnya. Proses belajar terjadi melalui backpropagation, yaitu feedback terhadap pengertian yang salah. Misalnya, seorang anak melihat
pipit bertengger di pohon dan kemudian terbang, maka pengamatan ini akan memperkuat asosiasi antara pipit dan terbang. Jadi nanti akan terbentuk aktivasi lain. Jika si anak menemui konsep pipit, maka aktif juga sifat terbang. Namun jika anak itu melihat kenari tapi menyebutnya pipit, maka ibunya akan mengatakan, bukan pipit, tapi itu kenari, sebab pipit berdada merah. Informasi yang diberikan si ibu identik dengan umpan balik yang disediakan oleh propagasi kembali atau back propagation. Gambar 9.19, koneksi dalam belajar. Kita lihat bagaimana pola aktivasi berubah selama pada progres atau perkembangan belajar. Kita lihat perbandingannya pada kanari, Daisy, dan Rose. Pada kanari, kita lihat diagram batang semakin ke kanan semakin meninggi, menunjukkan bahwa adanya koneksi yang lebih kuat selama proses belajar. Sedangkan pada Daisy dan Rose, diagram batangnya semakin ke kanan semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu belajar. Representasi konsep dalam otak. Meskipun model koneksionis mempunyai dua kelebihan, yaitu satu, kinerja jaringan koneksionis tidak terganggu seluruhnya oleh gangguan. Gangguan hanya menurunkan kinerja sebagian jaringan. Ini disebut sebagai graceful degradation. 2. Jaringan koneksionis dapat menjelaskan generalisasi proses belajar, namun masih ada keterbatasan dari jaringan koneksionis. Ada 4 teori bagaimana konsep direpresentasikan dalam otak, yaitu hipotesis sensoris fungsional, pendekatan kategori semantik, pendekatan faktor majemuk, dan pendekatan embodied. Hipotesis sensori fungsional dari Warrington dan Sellis tahun 1984. Warrington dan Sellis melaporkan tentang 4 pasien yang mengalami kehilangan memori akibat penyakit ensefalitis. Gangguan memori mereka disebut kerusakan memori kategori khusus, yaitu kerusakan yang menggambarkan mereka kehilangan kemampuan mengidentifikasi sebuah tipe objek, namun masih mampu mengidentifikasi tipe objek yang lain. Khususnya, pasien ini mampu mengidentifikasi benda bukan hewan, seperti mebel dan peralatan, juga sayuran, serta buah-buahan. Namun mereka tidak mampu mengidentifikasi hewan hidup. Lihat gambar 9.20. Benda yang tidak hidup atau benda mati diistilahkan sebagai artefak. Penjelasan perbedaan kinerja memori itu sebagai berikut. Membedakan benda hidup akan berdasar pada mempersepsi fitur sensorisnya. Misalnya, membedakan seekor harimau dengan seekor leopard tergantung pada mempersepsi garis-garis dan bintik-bintik. Sebaliknya, artefak akan dibedakan berdasar fungsinya. Contoh, obeng, pahat, dan palu. Kesemuanya adalah peralatan, namun dibedakan berdasarkan fungsinya. Obeng untuk memutar skrup, pahat untuk memahat, dan palu untuk memukul paku. Gambar 9.20 menunjukkan kinerja tugas mengidentifikasi benda pada pasien KC dan EW yang menderita kerusakan memori kategori spesifik. Mereka mampu mengenal nama gambar benda mati seperti mobil dan meja serta tomat dan buah pir. Namun kinerja mereka buruk jika diminta menamai gambar hewan. Pendekatan kategori semantik dari Mahin dan Karamazov. Pendekatan kategori semantik berpendapat bahwa terdapat sirkuit saraf khusus dalam otak untuk beberapa kategori khusus. Menurut Mahin dan Karamazov, ada sejumlah terbatas kategori yang ditentukan secara bawaan, sebab penting bagi keberlangsungan hidup. Gagasan ini didasarkan pada riset pada bab 2 buku ini di halaman 42
yang mengidentifikasikan daerah otak yang merespon tipe stimulus khusus seperti wajah, tempat, dan tubuh. Tambahan lagi, eksperimen Hood dan kawan-kawan tahun 2012 berdasar aktivitas otak yang diukur ketika orang nonton film menghasilkan peta pada gambar 2.23 yang menunjukkan bagaimana konsep diaktifasikan pada daerah berbeda dari otak. Penelitian Wimmer dan kawan-kawan tahun 2010 menemukan bahwa kemampuan pengenalan wajah pada anak kembar identik lebih tinggi daripada anak kembar fraternal, sehingga disimpulkan terdapat dasar genetis untuk mekanisme pengenalan wajah. Pendekatan kategori semantik juga berpendapat bahwa respon otak terhadap item dari sebuah kategori tertentu akan terdistribusi ke sejumlah bidang kortikal yang berbeda. Pada penelitian Mahin dan Camarasa, jadi mengenal wajah dapat didasarkan pada kegiatan di bidang wajah pada lobus temporal, namun juga dapat didasarkan pada kegiatan di bidang yang merespon emosi, ekspresi wajah. Demikian pula respon terhadap palu akan mengaktifkan bidang visual yang merespon terhadap bentuk dan warna palu, namun juga mengaktifkan bidang yang merespon terhadap bagaimana palu digunakan serta gerakan khas palu. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan kategori semantik tidak berpendapat bahwa ada tempat di otak yang khusus untuk palu, namun berpendapat evolusi menghasilkan sirkuit saraf yang membuat kita mampu secara efisien berinteraksi dengan sejumlah benda dengan memegangnya serta menggerakkannya, penting untuk kelangsungan hidup kita. Pendekatan faktor majemuk. Pendekatan faktor majemuk dari Hoffman dan Ralph mempunyai gagasan utama mengenai representasi terdistribusi. Namun fokusnya bukan pada daerah otak atau jaringan yang mengkhususkan pada konsep spesifik, melainkan pada mencari lebih banyak faktor yang menentukan bagaimana konsep dibagi ke dalam sebuah kategori. Hoffman dan Ralph menyajikan kepada subjek 160 item seperti pada gambar 9.2a, tugas subjek adalah menilai setiap item dengan fitur seperti pada gambar 9.2b. Misalnya untuk konsep pintu, subjek mungkin akan ditanya seberapa besar Anda mengasosiasikan pintu dengan sebuah warna tertentu, atau bentuk, atau gerak, dan lain-lain. Subjek menilai 7 untuk sangat kuat dan 1 untuk tidak sama sekali. Hasil eksperimen Hoffman dan Ralph tahun 2013 dapat dilihat di gambar 9.21. Gambar 9.21 menunjukkan bahwa hewan lebih diasosiasikan dengan gerakan dan warna dibanding artefak, serta artefak lebih diasosiasikan dengan kinerja aksi, atau aksi yang diasosiasikan dengan penggunaan atau interaksi dengan benda tersebut. Hal ini mendukung hipotesis pendekatan kategori semantik. Namun Hoffman dan kawan-kawan menemukan hasil yang menarik. Peralatan mekanis seperti mesin, kendaraan, dan alat musik tumpang tindih dengan baik artefak, melibatkan kinerja aksi serta hewan, melibatkan bunyi dan gerakan. Misalnya alat musik berasosiasi dengan aksi khusus, bagaimana Anda memainkannya yang sejalan dengan artefak, serta juga berasosiasi dengan sifat sensoris, bentuk visual mereka, dan bunyi yang dihasilkan yang sejalan dengan hewan. Faktor lain yang membedakan antara hewan dan artefak adalah kerumunan atau crowding. Gambar 9.22 menunjukkan fakta bahwa hewan cenderung mempunyai banyak sifat yang sama, seperti mata, paha, dan kemampuan bergerak. Sebaliknya, artefak seperti mobil dan perahu hanya memiliki sifat bersama yang sedikit, selain bahwa mobil dan perahu itu kendaraan. Implikasinya, pasien akan kesulitan mengenali benda hidup, sebab pasien kesulitan mengenali benda yang punya kesamaan sifat. Kita lihat gambar 9.21, bagaimana subjek menilai artefak pada warna, gerakan, dan kinerja aksi. Hewan dinilai lebih tinggi pada warna dan gerakan, artefak dinilai lebih tinggi pada kinerja aksi.
Pendekatan faktor majemuk kerumunan atau crowding. Gambar 9.22, beberapa hewan dan kendaraan. Perhatikan bahwa hewan adalah mirip antara setiap seekor dengan lainnya dibandingkan dengan kendaraan. Semakin tinggi kesamaan atau kemiripan, hewan disebut sebagai kerumunan atau crowding. Pendekatan embedded. Pendekatan embedded menyatakan bahwa pengetahuan konsep didasarkan pada reaktivasi proses sensoris dan motor yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan benda mati. Menurut pendekatan ini, ketika kita menggunakan sebuah palu, daerah sensoris akan diaktifkan sebagai respon terhadap bentuk, ukuran, dan warna palu, serta juga daerah motorik akan diaktifkan saat kita melakukan tindakan dengan memakai palu tadi. Ketika kita melihat sebuah palu atau membaca kata palu, di masa yang akan datang, maka daerah sensoris dan motorik akan diaktifkan kembali. Serta informasi inilah yang merepresentasikan palu. Tarsalo tahun 2008. Gambar 3.33 halaman 77 tampak bahwa aksi sederhana akan melibatkan interaksi antara jalur di otak yang mendasari persepsi dan jalur di otak yang mendasari tindakan atau aksi. Almeida tahun 2013. Interaksi antara persepsi dan aksi terjadi di korteks premotor, di mana Galis dan kawan-kawan pada 1996 menemukan neuron cermin atau mirror neuron. Gambar 9.23a. Sejumlah neuron korteks premotor monyet akan aktif baik ketika monyet meraih makanan di nampan, gambar 9.23b, maupun ketika monyet melihat si eksperimenter sedang mengambil makanan di nampan, gambar 9.23c. Neuron ini disebut sebagai neuron cermin sebab respon neuron ketika melihat eksperimenter mengambil sebuah benda sama dengan respon neuron yang terjadi ketika monyet mengambil benda itu sendiri. Galis 1996, Risoletti 2000. Kita lihat gambar 9.23, pendekatan embedded, lokasi korteks premotor monyet pada gambar A, dan B, respon sebuah neuron cermin ketika monyet mengambil makanan di sebuah bagi, dan C, ketika monyet melihat eksperimenter mengambil makanan. Area otak yang aktif adalah sama pada monyet yang mengambil makanan di sebuah bagi dan ketika monyet melihat eksperimenter mengambil makanan di bagi. Penelitian Rizzolotti dan kawan-kawan tahun 2000. Pendekatan embedded, bukti hubungan antara respon perseptual dengan motorik pada otak manusia disediakan oleh eksperimen Hawk dan kawan-kawan tahun 2004. Hawk dan kawan-kawan mengukur aktivitas otak manusia menggunakan fMRI di bawah dua kondisi, yaitu ketika subjek menggerakkan kaki kanan atau kiri, jari telunjuk kanan atau kiri, lidah ke kanan atau ke kiri. B. Ketika subjek membaca kata aksi seperti menendang, aksi kaki, memetik, aksi tangan atau jari, dan menjilat, aksi lidah. Hasilnya tergambar di gambar 9.24 sebagai respon daerah korteks yang diaktifkan oleh gerakan, dan di gambar 9.24b ketika mendengar kata aksi. Hubungan antara kata yang berkaitan dengan bagian tubuh dengan lokasi aktivitas otak disebut sebagai somatotopi semantik. Gambar 9.25. Kita lihat gambar 9.24. Hasil eksperimen Hawk dan kawan-kawan tahun 2004. Daerah berwarna menunjukkan daerah otak yang diaktifasi oleh A. Gerakan kaki, jari, dan lidah. B. Kata paha, tangan, dan wajah. Kita lihat di situ area otaknya pada gerakan dan kata aksi yang menunjukkan biru gerakan kaki, merah gerakan jari, hijau gerakan lidah. Kita lihat kedua area nampak berbeda pada gerakan dan kata aksi. Somatotopi somatik.
Gambar 9.25, setiap simbol menunjukkan hasil eksperimen yang berbeda yang menentukan di mana aktivasi otak terjadi sebagai respon terhadap kata aksi yang berhubungan dengan bagian badan yang berbeda. Carota, Masley, Pulver-Muller, tahun 2012. Warna biru menunjukkan aktivasi kaki atau paha, warna merah aktivasi tangan atau lengan, hijau aktivasi wajah atau mulut. Model hub dan spoke. Diskusi tentang bagaimana konsep direpresentasikan banyak menggunakan pasien dengan kerusakan memori kategori spesifik. Ada satu problem memori lagi, yaitu demensia semantik, yang menyebabkan secara umum kehilangan pengetahuan semua konsep. Pasien ini kurang mampu mengidentifikasi baik benda hidup maupun artefak. Patterson, 2007. Pasien demensia semantik mengalami kerusakan pada lobus temporal anterior atau ATL, anterior temporal lobe, daerah warna merah pada gambar 9.26. Menurut model hub and spoke, maka daerah otak yang berasosiasi dengan fungsi khusus akan berhubungan dengan ATL yang bertugas sebagai sebuah koneksi yang mengintegrasikan informasi dari daerah otak. Bukti model ini adalah bahwa kerusakan di sebuah daerah otak yang khusus atau the spokes akan mengaktifkan defisit khusus. Misal, tidak mampu mengidentifikasi artefak, namun kerusakan pada ATL atau the hub akan mengakibatkan defisit umum, seperti dalam demensia semantik. Temuan Patterson dan kawan-kawan, 2007. Gambar 9.26, model hub and spoke mengusulkan bahwa area spesifik yang berbeda pada fungsi yang berbeda berhubungan dengan anterior temporal lobe yang berwarna merah. Dia mengintegrasikan informasi-informasi dari berbagai area. Model hub dan spoke, gambar 9.27, gulungan TMS ditempatkan untuk memberikan medan magnetis pada kepala seseorang. Gulungan dengan posisi itu akan menstimulasi lobus occipital. Hasil temuannya menunjukkan atau ditunjukkan dalam gambar 9.28. Hasil eksperimen Poprick dan kawan-kawan tahun 2010 mengenai TMS. Balok merah menunjukkan waktu respon sebelum stimulasi TMS. Balok biru merupakan waktu respon selama stimulasi. Tanda bintang di atas pasangan balok menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara balok. Stimulasi TMS dari ATL mempengaruhi kecepatan subjek menamai, baik artefak maupun benda hidup. Grafik sebelah kiri. Sedangkan simulasi pada korteks parietal menyebabkan kenaikan kecepatan menamakan hanya benda artefak, pasangan kiri dari balok. Demikian tadi berbagai mekanisme atau model atau teori untuk memahami tentang bagaimana pengetahuan itu berada di dalam otak kita. Bagaimana pengetahuan itu kita dapatkan dan kita peroleh. Bagaimana pengetahuan itu kita organisasikan dan kita pergunakan. Demikian penjelasan tentang materi pengetahuan atau knowledge. Selamat belajar untuk mengeksplorasi pengetahuan Anda. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya.